Jam yang lalu, bel pulang sekolah telah berbunyi. SMA Kencana yang tadinya padat oleh manusia kini bagaikan tersapu bersih. Hanya ada beberapa anak dari organisasi eskul paskibra yang sedang berbaris di lapangan. Lelaki berjaket hitam gloss itu sudah menyusuri semua toilet dan ruangan yang ada di SMA Kencana. Entah kenapa dia capek-capek harus mencari gadis itu. Padahal dia bisa pulang sendiri bila sudah bosan. Tapi dirinya seakan ditarik untuk mencari gadis itu. Tempat terakhir yang ia datangi adalah Rotroff. Bila gadis itu tidak ada di sana berarti dia sudah pulang tanpa membawa tasnya. Galang membuka pintu Rotroff perlahan. Dia memandangi gadis berserai panjang yang sedang berdiri membelakanginya. Rambutnya terkibas ke kanan dan ke kiri oleh angin. "Gak pulang?" tanya Galang sambil berjalan ke arah gadis itu. Gadis itu menoleh. Alisnya bertaut bingung. Ngapain kesini? Dapat nilai di bawah KKM itu adalah salah satu dari indahnya masa SMA. Hidup lo terlalu monoton karena terus memintingi perihal angka, ucap Galang. Bukan, Anara sedih bukan karena nilainya itu. Dia sudah terima karena dari awal dia mengerjakan soal ulangan dia sudah tahu hasilnya akan buruk. Ini semua olah Adis Prama. Bukan urusan lo deh, ketus Anara. Galang menyerahkan tas berwarna coklat milik Anara. Lelaki itu susah payah menyembunyikan tas Anara agar tidak ada yang curiga kenapa Galang membawa tas Anara. Bahkan tadi saja di kelas ada adu mulut dulu dirinya dengan Caca dan Gaisa. Mereka menanyakan tas Anara. Dan Gaisa menuduh Galang yang menyembunyikannya. Memang benar. "Ayo pulang, gue lapar." Galang meninggalkan Anara, berjalan terlebih dahulu. Gadis itu menyusulnya, memberi jarak agar tak terlalu dekat dengan Galang. Tapi saat di koridor, Galang tak melihat Anara di sampingnya. Dia menoleh ke belakang. Ternyata gadis itu ada 3 meter dari jaraknya sekarang. "Ngapain sih jalan di belakang gue? Emang lo babu gue? Di sini samping gue, gak enak gue liatnya." Anara kaget. Ada apa dengan Galang? Lelaki itu tiba-tiba berbeda. "Cepat, lama, gue lapar." Anara segera mempercepat langkahnya, mensejajarkan langkahnya dengan Galang. Saat tiba di parkiran, Galang membawa langkahnya ke depan mobil hitam yang jelas bukan miliknya. "Masuk," suruh Galang, namun Anara masih diam. Galang menghela nafas lalu membukakan pintu mobil untuk Anara. "Bukannya lo bawa motor ya tadi pagi?" tanya Anara. "Ini mobil Samu, cepet masuk nanti ada yang lihat." Anara buru-buru masuk ke dalam mobil. Benar, dia tidak memikirkan bila nanti ada orang yang melihat. Otaknya telah berpikir. Dia baru sadar bahwa yang membuka pintu dan menutupnya bukan dia, tapi Galang. Siapa lo berani-berani pulang sama Galang? Gue aja yang dari dulu suka sama dia belum pernah diajak pulang bareng. Reita Tamasa, salah satu dari sekian banyaknya gadis yang mengharapkan cinta Galang. Gadis itu cukup populer di kalangan anak sosialita. Ia gadis terpandang karena orang tuanya telah menjadi anggota DPR yang sering tersorot kamera TV. "Kenapa diam? Jawab. Biasanya mulut lo gak ada sopannya." Ini bukan kali pertamanya Reita melabrak Anara. Tapi dulu Anara melawan Reita sehingga Reita capek melabrak Anara yang tak kenal takut dengan kakak kelasnya ini. Tapi Reita geram setelah melihat Anara kemarin. Anara yang sekarang lemah, tidak seperti Anara yang dulu. Tangan Reita menarik kasar rambut panjang Anara yang tergera indah. Gadis itu meringis kesakitan, tapi apa dayanya tidak bisa melawan Reita. Anara tidak memiliki kekuatan. Entah lidahnya terasa keluh, tangannya terasa berat untuk melawan perbuatan Reita. Reita menoleh, melirik kedua temannya yang sedang berjaga di depan toilet. "Lu terus awasin, jangan sampai ada yang masuk." "Kenapa, Ara?"
Bukannya lo selalu gak takut sama gue? Kenapa sekarang lo nunduk? Oh, dan nangis. Ternyata menyadari air mata Anara turun hingga ke pipi. Gadis itu mengangkat dagu Anara dan mencengkram dahangnya. Ternyata rumor itu benar. Anara yang berubah. Anara menatap Reita penuh amarah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota tubuhnya seakan menolak untuk membalas perbuatan Reita. Joy, bawa sekarang. Titah Reita. Gadis itu pun segera memberikan seember air bekas cucian piring di kantin. Tanpa menunggu lama, Reita segera mengguyur seember air itu pada tubuh Anara. Bau dan berminyak. Itu seakan pertama yang Ana rasakan. Duh, bau banget deh. Iuh. Reita mengimpit hidungnya dengan jari. Lo ternyata bisa selemah ini. Gue kira lo hanya cewek angkuh yang selalu gak sopan. Lagi-lagi tangan Reita menarik rambut Anara. Anara akan sopan bila kakak kelasnya sopan. Begitupun sebaliknya. Au, sakit kak. Please, lepas. Akhirnya gadis itu membuka suara. Dengan tubuh yang menggigil, dia butuh kehangatan sekarang. Semakin kuat Reita menarik rambut Anara, kini yang bisa Anara lakukan hanya menangis dan berdoa semoga ada bantuan datang. Gue suka lihat lo menderita. Itu tujuan gue, sekian lama gue tunggu momen ini. Tungkas Reita. Ketidaksukaan Reita pada Anara. Satu, saat gadis itu bisa dekat dengan Galang walau memang hanya sebatas musuh. Tapi tetap saja Anara beruntung bisa berinteraksi dengan Galang, sedangkan dia tidak bisa. Mengucapkan satu patah kata pun Galang akan langsung marah padanya. Perlakuan ini pada seluruh gadis yang berani menyukai Galang. 2. Karena Anara adalah murid berprestasi, dia selalu menjadi sorotan guru dan setiap hari Senin pasti guru memberi amanat agar menyebut Anara untuk membanggakan apa yang gadis itu menangkan di lomba. Reita tak suka itu karena ayahnya selalu membandingkan dengan Anara murid berprestasi. Semua orang tua murid pasti mengetahui Anara Mahdi. 3. Anara memang tidak mendebar kecantikannya, tapi harus diakui Anara cantik. Hanya dulu sebelum dia berubah jadi yang sekarang. Anara selalu galak pada lelaki yang menggodanya, tapi banyak lelaki hanya mengagumi Anara lewat diam. Daripada terang-terangan gadis itu memusuhinya. Meski tak dibicarakan, Reita selalu iri dengan wajah Anara yang cantik natural. Sedangkan dia cantik karena harus perawatan sana-sini. Geram. Reita sangat melayangkan tamparan keras pada Anara. Ini adalah kesempatan besar, karena selama melabrak Anara, gadis itu selalu saja menang. Tapi sekarang gadis itu tunduk di depannya. Anara memegang pipinya yang terasa panas. Bekas merah itu terpampang jelas di pipinya. Kenapa Anara selemah ini? Bahkan untuk membalas perbuatan Reita pun tak bisa. Joy, gunting. Tangan Reita terulur mengambil gunting dari Joy. Lo gak boleh cantik, Kara. Lo harus jelek. Gunting itu sudah melayang di udara siap akan menggunting rambut Anara yang kini sudah basah dan kusut. Anjing lo. Pintu toilet terbuka lebar, menampilkan dua gadis yang baru naik pitam. Mata Reita mendelik kaget. Itu Gaisa dan Caca. Reita terlalu bersikap baik pada Gaisa. Tentu saja untuk mengambil hatinya agar bisa membantunya dekat dengan Galang. Tapi kali ini Gaisa marah besar. Lo kira siapa, ha? Lo berani menyentuh Ara, urusannya sama gue. Teriak Gaisa. Emosinya tidak bisa ditahan lagi. Sedangkan Caca mendekap tubuh Anara. Tak peduli gadis itu bau cucian piring. Gue hanya... Mata Reita menatap tajam kedua sahabatnya yang tak becus menjaga pintu. Sampah. Gaisa merebut gunting yang Reita pegang. Lalu tanpa perasaan, Gaisa menarik rambut badai Reita dan mengguntingnya secara asal. Rambut lo jauh lebih bagus, puji Gaisa dengan seringai kecil. Rambut gue. Reita memegang rambutnya yang kini sudah sebagian terpotong pendek. Tidak baginya, rambut adalah mahkota. Bila rambutnya jelek, wajahnya akan ikut jelek. Loh, Reita menunjuk Gaisa geram. Sudah cukup dia cari muka pada Gaisa sombong ini.
Raita akan menyerang Geisa, tapi Joy dan Iren langsung menariknya keluar toilet. Bila Raita menyerang Geisa, dapat dipastikan Galang akan ngamuk dan mungkin rambut Raita akan botak. "Rah, lo gak apa-apa kan?" tanya Geisa cemas. Gadis itu menggeleng. "Lo biasanya lawan dia, Rah. Tapi kenapa lo jadi lemah kayak gini?" "Sa," Caca menggeleng kepala. Anara sudah berubah. "Ayo ke UKS, lo pasti kedinginan." Caca dan Geisa membantu memapa Anara. Di koridor banyak pasang mata yang melirik Anara aneh. Tak biasanya gadis itu kalah dalam pertempuran. Berita ini sudah menyebar. Jelas saat Geisa dan Caca masuk ke toilet, beberapa orang ikut mengintip di sana. Geisa menundukkan Anara di bilik kamar UKS. Caca menyusulnya dengan teh hangat yang baru saja dia minta ke petugas UKS. Dokter Yulia sedang tidak ada di UKS. "Minum dulu, Ra." Caca memberikan segelas air teh hangat. Gadis itu meneguknya sedikit lalu disimpan di atas nakas. "Ra, sweater lo basah, lepas dulu nanti lo masuk angin," tita Geisa. "Gak usah," jawab gadis itu. Bila Anara melepas sweaternya, lekuk tubuhnya akan terlihat jelas, apalagi saat seragamnya basah. "Ra, nurut deh," Geisa berucap sok galak. Gadis itu kadang tidak suka dibantah. Itulah sifat Geisa. "Iya, Ra, buka dulu," ucap Caca. Rahangnya mengeras saat dia mendengar desas-desus rumor yang beredar. Anara dibully oleh Reita, bagaikan kuda lepas dari kandang. Lelaki itu segera berlari mencari sang pelaku. Ternyata dia ada di ruang serbaguna, sedang diam bersama kedua temannya. Terlalu malu untuk keluar karena rambutnya sudah tak layak bentuk. Lelaki itu menendang keras pintu ruangan. Ketika gadis di dalamnya tersentak kaget. Ketika gadis itu gemetar ketakutan. Pasalnya bila lelaki naik pitam, siapapun bisa dia terkam. Ada apa?" tanya Rita sedikit terbata, jelas dia takut. "Lo tahu kalau lo coba macem-macem sama gue, kelar hidup lo." Peringatan itu pernah Rita dengar dan beberapa perempuan lainnya. Sampai saat ini tidak ada yang mengganggu Galang dan mencintainya terang-terangan. Hanya Stella mungkin yang Galang sudah capek dengan cara apa agar gadis itu pergi dan tak mengganggunya. "Tapi Lang, aku enggak." "Jangan pernah nyentuh apa yang jadi milik gue," tekan Galang. "Milik gue, ingat." "Tapi aku nggak ngapain-ngapain Geisa, dia yang gunting rambut aku." Geisa salah tangkap, yang dimaksud Galang bukan adiknya itu. "Kalau lo bukan cewek, udah habis loh." Tangannya terkepal keras, lalu menunjuknya ke udara. Banci bila Galang menyerang perempuan. Kecuali Anara, gadis itu manusia tak berjenis. "Jangan pernah usik orang yang ada di sekitar gue. Kalau enggak, gue jamin hidup lo enggak akan tenang." Lalu lelaki itu meninggalkan ruangan serbaguna. Dia berlari menuju UKS. Entah kenapa Galang bisa sampai sepeduli ini. Ini karena bayi, begitulah pikirannya. Ya, walaupun dia sangat tidak menginginkan bayi itu. Galang masuk ke dalam UKS, lalu melempar jaket kebangsaannya pada Anara. "Ganti di kamar mandi." Anara diam, sambil memandangi jaket itu. "Cepat." Emosi Galang sepertinya belum reda. Gadis itu pun segera berjalan menuju kamar mandi yang ada di UKS. Jujur dirinya sangat dingin sekarang. "Mana kunci mobil lo?" pinta Galang. "Buat apa?" tanya Geisa penuh selidik. "Lo mau temen lo mati kedinginan?" tanya Galang dengan sorot mata tajam. "Jangan aneh-aneh deh. Gue gak percaya lo mau tulus anterin Ara pulang. Lang, ini bukan saatnya lo buat main-main. Kasih gue kunci mobil sekarang," tekan Galang. Geisa tidak bisa berkata-kata lagi bila kakaknya ini sudah marah. "Lang," Geisa takut Galang berbuat apa-apa pada Anara. Kadang lelaki itu bila kesal, sering melampiaskan amarahnya pada orang yang ada di sekitarnya. "Gue tahu lo lagi marah, tapi jangan lampiaskan sama Ara. Lo banci tahu nggak?" "Geisa, tolong." Galang berusaha meredam emosinya. Dia tidak mungkin menjelaskan bahwa Anara istrinya. Anara keluar dari kamar mandi.
Jaket kebangsaan Galang sudah melekat di tubuh Anara. Tentunya kebesaran. Jaket itu tidak pernah Galang beri kepada siapapun. Jaket itu untuk pertama kalinya dipakai oleh orang lain, yaitu Anara. Ra, Caca yang sedari tadi hanya menyimak kakak beradik ini berdebat, akhirnya dia membantu Anara untuk jalan. Padahal gadis itu tidak apa-apa. Geisa, kasih gue kuncinya. Lo bisa tanya dia kalau gue antar dia dengan selamat. Biar gue yang antar Ara pulang. Putus Geisa. Dia tidak bisa merelakan Anara begitu saja pada Galang. Lo lupa, ini masih jam pelajaran dan hanya anak goals yang bisa keluar sekolah pada jam pelajaran. Geisa kalah. Benar, dia tidak bisa keluar apapun itu alasannya. Dengan berat hati dia mengeluarkan kunci mobilnya dari saku seragamnya. Bila saja tubuh Anara tidak lemas dan wajahnya pucat, pasti Geisa tidak akan membiarkan Anara pulang dengan Galang. Soal kemarin Galang pulang dengan Anara, Geisa dan Caca belum mengetahuinya. Rumor itu hanya sedikit orang yang tahu. Tapi bila masalah Reita yang melabraknya sudah menyebar di seluruh Antaro Kencana, lambat laun juga mereka akan tahu penyebab Reita melabrak Anara. Ra, telepon gue kalau lo udah sampai. Geisa memegang tangan Anara. Dia masih belum rela Anara bersama Galang. Hati-hati Ra, ucap Caca. Anara hanya mengangguk, lalu mengikuti Galang dari belakang. Tapi lelaki itu segera menggenggam tangan Anara agar langkahnya sejajar. Galang tidak suka gadis itu berjalan di belakangnya. Setelah mengambil tas Anara, mereka berjalan menuju parkiran. Dapat dipastikan gosip dia dan Anara akan menyebar entah itu apa. Galang membukakan pintu mobil untuk Anara. Gadis itu masuk. Setelah itu Galang masuk ke dalam mobil dan melanjutkannya dengan cepat. Tapi saat di gerbang dia tahan oleh satpam. Galang tidak membuat surat izin sakit untuk Anara. Dalam kamus besarnya bila langsung bolos, untuk apa membuat surat izin? Lelaki itu menekan klakson mobil berulang kali. Tapi satpam ini tidak mengenali Galang, jelas dia memakai mobil. Biasanya lelaki itu memakai motor. Tidak mau menunggu lama, Galang menginjak gas dan menabrak gerbang itu. Tidak peduli gerbang sekolah itu rusak dan mobil Geisa penyok bagian depan. Nah kan, Galang bila marah habis semuanya. Anara yang ada di sampingnya gemetar ketakutan. Pasalnya Galang menjalankan mobil seperti orang kesetanan. Beberapa kali dia mendapatkan peringatan dari pengemudi lain. Tapi Galang sepertinya tidak peduli. Galang kesal pada Anara. Galang kesal pada dirinya sendiri. Kenapa dia bisa bersikap berlebihan seperti ini? Demi Anara pula. Rasa tidak peduli pada Anara seakan hilang. Tiba di depan rumah, lelaki itu menginjak rem mendadak, lalu memukul kemudi keras. Ada apa dengan dia hari ini?